tim Indonesia akan menghadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur malam ini. Bagaimana peluang Indonesia menghadapi kesebelasan peringkat 138 ranking FIFA? Kita akan mengulasnya bersama pengamat sepak bola Effendi Syahputra. Selamat sore, Bang Effendi. Bang Effendi, audionya boleh di-unmute, Bang? Iya, selamat sore. Apa kabar? Kabar baik, Bang. Gimana kabar? Sehat ya, Bang? Sehat, alhamdulillah. Bang, ini Gimana? peluang timnas Indonesia menghadapi tim Turkmenistan ini seperti apa? Meskipun memang secara di atas kertas lebih diunggulkan Indonesia, tapi secara peringkat lebih diunggulkan Turkmenistan. Bagaimana, Bang Effendi, pendapatnya? Ya, kalau melihat komposisi pemain, jelas timnas Indonesia levelnya ada di atas Turkmenistan. Hanya saja Turkmenistan ini secara peringkat lebih baik dari Indonesia. Dia ada di peringkat 138, sementara Indonesia 150. Ini lebih dikarenakan seringnya Turkmenistan tampil di laga-laga internasional, matchday di Asia Tengah dan bertemu dengan beberapa tim-tim yang memang kapasitasnya peringkatnya lebih baik. Jadi kalau secara individu kita akan lihat pemain-pemain Indonesia levelnya atau popularitasnya ada di atas pemain-pemain Turkmenistan. Oke, ini dengan dan secara statistik juga dari 4 pertemuan kita 2 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah dengan Turkmenistan. Jadi kita memang ada di atas Turkmenistan. Oke, ini dengan adanya 4 pemain yang absen dari timnas Garuda, apakah akan mempengaruhi permainan timnas Indonesia sendiri, Bang Effendi? Saya pikir absennya Kambuaya, Yance, dan Yakob Sayuri, Shane Patinama paling tidak akan sedikit mempengaruhi. Apalagi ada beberapa pemain juga kondisi tidak fit. Tapi saya pikir ini juga akan menjadi kita akan melihat seorang Jordi Amat yang akan menjadi palang pintu kita. Ada Sandy Walsh juga. Dan yang menarik di sisi penyerangan kita nanti kita akan lihat trio Lili Pali, Egy Maulana dan Sadil Ramdhani yang akan menggedor gawang Turkmenistan. Dan di tengah juga saya pikir Mark Klok nanti akan berduet dengan Rahmat Irianto. Jadi ini akan menarik walaupun banyak pemain cedera dan konsentrasi kita memang terbagi antara timnas senior dan timnas U23 yang lagi pemusatan latihan di Solo. Saya pikir Indonesia nanti malam bisa mampu mengatasi Turkmenistan. Oke, terkait dengan tadi kan statement yang Bang Effendi bilang bahwa Turkmenistan sering melakukan mungkin laga FIFA Matchday dengan tim yang kualitasnya masih di bawah Indonesia. Tapi terkait dengan permainan Turkmenistan sendiri atau mungkin dari fisik misalkan, apakah berpengaruh terhadap permainan nanti malam? Ya, saya pikir mereka datang dari jauh ya, dari Turkmenistan. Tentu akan menguras fisik, tapi untuk seorang pemain profesional dalam satu tim, tentu ini sudah menjadi hal kebiasaan dalam mereka menjalankan karir. Tidak akan berpengaruh banyak, tapi setidaknya saya pikir mentalitas mereka akan diuji ketika supporter yang akan memenuhi Gelora Bung Tomo nanti malam akan terus memberikan dukungan tanpa henti sepanjang 90 menit kepada Indonesia. Ini yang nanti bisa menjadi sisi positif Indonesia dan tentunya akan membawa hawa negatif buat Turkmenistan ketika mereka diteror dalam tanda kutip 90 menit oleh supporter anak-anak bonek di Surabaya. Saya pikir ini saatnya teman-teman supporter timnas Indonesia untuk berbondong-bondong ke Gelora Bung Tomo untuk memastikan mendukung penuh timnas Indonesia nanti malam. Dan ini akan menjadi faktor pendukung, faktor penentu juga anak-anak Indonesia mentalnya akan lebih berani, lebih keluar permainannya karena di belakang mereka disupport oleh banyak supporter nanti malam. Oke, Bang Effendi, ini dari 3 pertandingan FIFA Matchday sebelumnya ini kan Indonesia hanya meraih 2 kali hasil imbang, lalu 1 kali kalah. Menurut Anda bagaimana? Apakah memang lawannya berbeda sehingga hasilnya mungkin akan berbeda atau bagaimana? Ya, saya pikir kalau melawan Argentina ya kita nggak bisa hitung ya, karena itu memang di luar ini. Tapi memang ada 2 pertandingan terakhir bahkan saya melihat Indonesia gagal mencetak gol.
draw 2-0 dan kalah 2-0. Saya pikir Coach Sintayong harus segera menemukan jalan atau strategi yang tepat untuk anak-anak bisa mencetak gol. Saya pikir Lili Pali yang nanti malam turun, trennya lagi bagus. Dia mencetak 5 gol dan beberapa assist di Liga 1 bersama Borneo. Saya pikir dia bisa menjadi penentu kita. Mudah-mudahan dia bisa melanjutkan tren positifnya mencetak gol nanti malam dan mengakhiri puasa 2 pertandingan timnas di FIFA Matchday tanpa gol ya, tanpa mencetak gol. Nanti malam harus diputus. Saya pikir kita punya kans nanti malam memutus itu dan beberapa prediksi saya pikir Lili Pali, Witan ataupun Egy nanti malam bisa mencetak gol untuk memastikan kemenangan buat Indonesia. Oke, kalau begitu terakhir terkait dengan skor akhir buat pertandingan Indonesia Turkmenistan malam nanti, bagaimana Bang Effendi? Kita punya potensi untuk bisa menang 1 atau 2 gol atas Turkmenistan. Kalau skema permainan dari Sintayong berjalan baik dan anak-anak bermain lepas, tidak bermain bertahan, tampil menyerang dari awal, saya pikir 1 atau 2 gol kita bisa unggul atas tim Turkmenistan ini untuk memompa peringkat kita. Karena kalau kita menang nanti malam, peringkat kita bisa naik 3 peringkat dari 150 ke 147. Ini juga menjadi motivasi buat timnas untuk terus bertanding dan terus menaikkan peringkat kita di klasemen FIFA tentunya. Oke, Bang Effendi, ini kan terkait dengan timnas U23 juga kualifikasi Piala Asia. Ini seperti apa menurut Bang Effendi? Apakah Indonesia akan mudah melaju atau akan ada hambatan juga? Karena akan melawan Taiwan, lalu akan melawan Turkmenistan juga kalau nggak salah. Saya pikir ini grup yang bagus buat Indonesia untuk melaju di putaran Piala Asia U23. Dan kalau dilihat dari materi pemain U23 kita ini bahkan kalau di head to head kan dengan timnas senior kita ya imbang-imbang aja. Jadi saya pikir ini momen yang sangat bagus buat Sintayong untuk membuat sejarah untuk tampil di Piala Asia U23, meloloskan Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Jadi memang agak beban berat buat Sintayong karena dia harus melipir ke Surabaya dan Solo. Hari ini dia menangani timnas senior, besok dia ke Solo harus menghadapi U23. Ini memang membutuhkan fokus yang lebih. Tapi kalau melihat lawan, saya pikir Coach Sintayong cukup tahan tekanan ya. Dan saya berharap nanti malam kita menang dan di kualifikasi Piala Asia juga kita akan lolos. Paling tidak kita berada di grup yang cukup baik saat ini untuk menjemput takdir kita tampil di Piala Asia U23. Baik, terima kasih Bang Effendi Syahputra telah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Kita tunggu semoga Indonesia menang pada malam hari ini. Selamat sore Bang. Sore.